Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على حي على Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini hanya dengan perkenan dan izin Dia semata, maka kita yang lemah, kita yang miskin, kita yang pandir, oleh Dia yang Maha Kuasa dan Perkasa, Maha Kaya Bijaksana, diberi kemampuan yang berkah mudah-mudahan, sehingga bisa menggerakkan kaki kita, membawa jasad raga kita, kita tidak tinggalkan hati kita, untuk sujud simpuh di tempat yang mulia, dalam rangka memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah salat Jumat. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan ini semua, bahkan apa yang sudah kita selesaikan sejak tadi malam, sepertiga malam terakhir di malam Jumat, untayan-untayan salat qiyamul lail, tahajud kita. Bahkan kita juga berharap semoga apa yang akan kita selesaikan selepas salat Jumat ini oleh Allah semua dicatat merupakan bagian demi bagian dari amal saleh kita. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, kata khalifah dalam Al-Quran yang Allah catatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah mempermaklumkan wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan khalifah, pengganti. Kata khalifah berasal sumber arti dasarnya adalah pengganti dari yang sudah lalu. Yang kedua, boleh jadi khalifah berarti adalah pelerai segala perselisihan. Allah menggunakan kata khalifah di ayat ini dan disampaikannya di depan para malaikat dalam sebuah kehidupan ideal. Allah ingin sesuatu, ada dinamika kehidupan yang luar biasa di atas muka bumi. Para malaikat setelah itu kemudian tidak protes, hanya mempertanyakan saja atau bertanya. Quraisyah menyatakan tidak boleh diartikan mengapa, tapi diterjemahkan apakah. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan yang akan jadi khalifah itu adalah orang yang akan senantiasa menumpahkan darah, membuat kerusakan di atas muka bumi, padahal kamilah yang senantiasa terus tidak pernah berhenti mensucikan namamu dan memuji engkau. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Inilah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tampak di hadapan kita, kalau hidup ikut kehidupan negeri ini saja tidak terlalu jauh. Setiap pemimpin yang ada yang menjadi perwakilan kita dan kemudian menjadi center tontonan bagi kita semua bangsa. Kita menjadi miris, bahkan ada seorang teman dinyatakan menderita penyakit jantung gara-gara hidupnya belakangan tidak puas melihat berbagai kenyataan yang ditontonnya di televisi. Orang yang dipercayanya menjadi wakilnya di DPR pusat, DPRD,
Kemudian satu persatu terjerat dengan hal-hal yang sebutlah mengecewakan konstituen, mengecewakan bangsa. Mereka para pemimpin. Kita tidak boleh menyebut satu persatu, tapi sebagai sebuah gambaran, hadirin yang berbahagia, bahwa inilah sebuah dinamika yang Allah sudah prediksi, yang Allah sudah tetapkan sejak awal. Karena itu, dalam bahasa pemimpin, kalau Allah menyatakan dengan kata khalifah, maka Rasul menetapkan, pernah menyampaikan dengan kata ra'in. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Ra'in berasal kata dari ra'a yar'a, mengembala. Mungkin disinilah makna profetis. Semua hampir para nabi di masa kecilnya diberi hidup, diberi kesempatan oleh Allah hidup untuk mengembalakan domba. Ketika Rasul mengatakan ra'in, maka disitulah fungsi seorang pemimpin. Bagaimana dia mengarahkan apa yang dipimpinnya ke arah yang benar, diajaknya, didorongnya, bahkan kemudian diberi reward dan punish. Dan kemudian sampailah dihantarkan rakyatnya itu ke tempat yang benar, ke tempat yang betul, penuh bahagia dan ketenangan. Jadi hadirin berbahagia, saya lebih tertarik tidak mencatat ungkapan-ungkapan Al-Mawardi misalnya dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah tentang kepemimpinan Al-Khilafah. Saya juga tidak tertarik dengan ungkapan-ungkapan Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya. Saya lebih tertarik membahas bagaimana membangun sebuah karakter profetis dalam diri kita. Saya ambil dari pernyataan Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian adalah pemimpin, maka setiap kita adalah pemimpin. Bahkan wanita, istri kita juga pemimpin. Satu saat Rasulullah dilaporkan bahwa seorang Kisra Persia mengangkat putrinya menjadi ratu. Rasul kemudian mengatakan, hadis itu yang tampil, la yuflihul qaum, kata Rasul, idza wallau imra'atan. Tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah beruntung satu komunitas, satu bangsa yang mengangkat wanita sebagai pemimpin. Ketika memberi komentar tentang berita Kisra Persia mengangkat putrinya menjadi ratu, tapi tetap kata Rasul, wanita kalian, istri kalian adalah pemimpin di rumah kalian atas apa yang dititipkan kepadanya, yaitu harta kita, rumah kita, dan anak-anak kita. Rasul mengatakan, kullukum tanpa kecuali, kalian adalah pemimpin. Oleh karena itu hadirin berbahagia, bagaimana mencetak rasa kepemimpinan secara pribadi dalam diri kita. Saya ambil lagi bahwa kita ini oleh Al-Quran disebut yang pertama dengan ucapan basyarun, bahwa manusia ini pada tataran pertama, level terendah, selalu orientasinya kepada perut. Bagaimana memenuhi hajat kebutuhan fisiknya. Itu adalah orang pada level paling rendah. Allah ketika menyebut basyar, maka yang dinyatakannya adalah tentang kita senantiasa berjuang memenuhi kebutuhan fisik kita. Kemudian meningkat yang kedua, ketika Allah mengatakan manusia kita ini dengan sebutan nas, adalah ketika kita sudah butuh bukan lagi hal-hal yang fisik, tapi rasa aman dalam diri kita. Maka kita butuh pasangan hidup, ada anak. Setelah kita punya istri dan pasangan kita, setelah kita punya anak, kita juga butuh dengan para tetangga. Meningkat lagi yang ketiga, ketika Allah menyatakan manusia dengan insan, maka kita sudah membutuhkan hal lain yang lebih tinggi, yaitu ilmu dan pengalaman, untuk bisa mengatur kehidupan kita menjadi lebih tertata, lebih baik, lebih visioner ke depan. Tapi ternyata tidak cukup hanya penuh perut, hati aman, dan kemudian pikiran tidak penuh dengan ilmu. Karena yang terakhir, yang keempat, Allah mengatakan manusia dengan ibadah, ketika hatinya penuh dengan nur cahaya Allah. Disitulah titik spiritual seseorang, adanya di hati. Ketika hidup hatinya, maka dia menjadi ibadah. Allah menyatakan dalam surat Fatir,
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sana yang takut kepada Allah hanya para ulama. Allah mengatakannya ibadah ketika orang sudah pakai hati hidupnya, ketika seorang menjadi pemimpin bagi dirinya, ketika hatinya hidup, ketika hatinya penuh dengan nur ilahi. Karena itu hadirin berbahagia, di kesempatan yang amat singkat ini saya ingin menawarkan satu hal yang sederhana saja untuk membangun kepemimpinan dalam diri. Kita kembali kepada sifat dasar yang tidak banyak dalam diri Rasulullah SAW. Kita tahu Rasul mengatakan dalam hadis yang amat singkat, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia umatku, kata Rasul. Kadang kita kenal ada dua dalam diri kita. Satu yang disebut karakter, yang ada jauh di dalam diri kita, jauh di dalam diri kita, dan dicetak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bawaan lahir. Dan yang kedua dimensinya adalah dia sebuah bentukan yang dahsyat. Tidak hanya ketemu di jalan dia menjadi sebuah karakter, tidak hanya membaca sekali menjadi sebuah karakter, tapi sebuah pelatihan yang dahsyat luar biasa. Dan yang kedua adalah sebuah personality, kepribadian. Sederhananya kita pahami adalah yang di dalam adalah sebuah karakter, yang di luar adalah sebuah kepribadian. Saya sering menyebut sederhananya pribadian, personality itu adalah sebuah masker dalam hidup kita. Apa yang ada di hadapan kita belum tentu apa yang ada di dalam. Apa yang nyatakan Rasul dengan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia itu adalah bersatunya karakter dengan kepribadian kita. Ketika apa yang ada di dalam dia keluar menyembur ke permukaan hidup kita, tampak di wajah, tampak di tangan. Kalau dia jadi pemimpin dalam dirinya, maka tangannya menolong, matanya menolong, pikirannya menolong, semuanya melayani sampai kaki dan segala kehidupannya. To serve untuk dirinya dan orang lain menjadi baik. Tadi berbahagia. Allah mencetak biru bagi hidup kita. Tapi itu sebuah potensi. Baru kemudian fa'abawahu kata Rasul yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Maka kemudian lingkungan kalian yang membuat potensi itu menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Ya, oleh karena itu hadirin berbahagia. Kita kembali kebentukannya kepada bagaimana sifat Rasulullah SAW. Rasul punya sifat yang dahsyat luar biasa. Oleh karena itu beliau ditunjuk oleh Allah menjadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau menjadi utusan Allah, abduhu wa rasuluhu, untuk menjadi contoh teladan bagi kita. Kasar kata, siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, gak usah repot-repot, cukup copas saja copy paste kehidupan Rasul dalam diri kita. Tapi tentu tidak sederhana itu, karena di situ ada sebuah proses panjang menyatukan karakter dengan sebuah kepribadian. Yang pertama kita tahu Rasul bersifat sedih. Bagaimana kita membangun dalam diri kita menjadi cerdas bertutur kata. Kejujuran dituntut dimanapun kita berada. Rasul adalah pribadi yang sedih. Kata-katanya sesuai dengan perilaku. Tidak pernah dia berkata itu sesuai dengan perilaku. Ucapannya, kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun kita berada. Bahkan kejujuran adalah potensi akan menghantarkan kita bahagia dunia akhirat. Yang pertama, cerdas bertutur kata. Itulah pribadi Rasul. Maka mari kita tata perkataan kita menjadi qaulan baligh, qaulan ma'rufah, perkataan yang baik, perkataan yang sampai, qaulan thaqil, perkataan yang karismatik yang dahsyat. Tapi tidak sederhana kata Allah. Sebab setelah kita waratil Qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qaulan thaqil. Kalau kita membaca Quran dengan tartil dan hebat, maka Allah akan berikan kepada kita perkataan yang karismatik. Yang kedua adalah benar. Kalau yang pertama adalah siddiq, yang kedua adalah Rasul punya pribadi yang amanah. Amanah menurut saya adalah cerdas berbuat dan cerdas bertindak. Tindakan yang sesuai dengan apa yang dikatakannya. Kalau dia bertindak, tidak akan pernah lepas dari apa yang dikatakannya. Maka bertindaklah kalau ini jujur bertindak dan berbuat sesuaikan dengan apa yang kita ucapkan dengan baik. Yang ketiga, ketika Rasul punya sifat tabligh, kita harus cerdas berbagi hak dan kewajiban. Harus cerdas betul. Sebab di situ ternyata banyak para pemimpin yang dihujat oleh rakyatnya ketika dianggap tidak cerdas membagikan hak dan kewajiban. Ketika tidak proporsional,
itu menandakan tidak profesional. Ketika itu dilakukan, maka dia sudah punya sifat Rasul, cerdas berbagi hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, Rasul punya sifat fatonah, yaitu cerdas memandang hidupnya ke depan buat dirinya, keluarganya, dan bangsanya. Ketika kita punya kecerdasan ini, maka insya Allah sifat kepribadian rakyat praktis dalam diri kita yang disebut Allah dengan khalifah, kita akan menjadi orang yang pelerai segala perselisihan di dalam diri kita dan di luar diri kita. Dan yang kedua, boleh jadi kita akan menjadi penegak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang ada, maka insya Allah kita menjadi khalifah Allah dan menghantarkan diri kita, keluarga dan bangsa, siapapun yang kita pimpin di bawah kita, kemudian menjadi bahagia dunia dan akhirat. Tapi tidak hanya itu, hadirin. Kalau itu kita niatkan karena Allah, maka semuanya akan dinilai seperti yang dinyatakan oleh para malaikat. Kita sebagai pemimpin, ketika kita jujur, ketika kita benar, handal, ketika kita adil, bijaksana, ketika kita punya pandangan ke depan yang dasar luar biasa, saat itulah kita nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ketika itulah kita sedang mensucikan Allah dan memuji Allah tanpa batas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kita adalah di hadapan Allah mereka yang paling suci hatinya, bersih jiwanya, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang paling gagah penampilannya, yang paling kaya hartanya, yang paling gede gajinya, yang paling hebat kehidupannya, bukan. Tapi yang paling dekat kepada Allah, siapapun dia, dimanapun dia, apapun pangkat jabatannya. Bila dia dekat dengan Allah, hatinya bersih, suci, syahdu jiwanya, insya Allah dia termasuk akramana, orang yang paling mulia di antara kita, indallah. Karena itu Allah berjanji buat mereka, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jangan pernah khawatir bagi mereka yang punya ketakwaan. Allah berjanji buat kita semua yang bertakwa akan diberikan kemudahan dan jalan mudah dalam hidup kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki muncul berkah di tengah keluarga kita, bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir warhamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khadalal muslimin waj'alillahumma baldatana Indonesia hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa arjilna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizal ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar li wa lakum.